menyerahkan keputusan segala sesuatunya hanya kepadanya. Inilah suatu sikap yang dinamakan tawakal. Banyak dari kita yang belum atau kurang memahami tentang bagaimana tawakal itu di dalam kehidupan kita. Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya dikembalikan urusan-urusan semuanya. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, serta akan dikembalikan segala urusan kepadanya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyembahnya dan kemudian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah salah satu buah atau implementasi dari keimanan. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusannya, urusan dalam kehidupannya, baik itu yang baik, yang buruk, yang manfaat ataupun yang mudarat, ada di tangan Allah. Kemudian akan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho akan segala kehendaknya atau ketentuannya. Dia tidak akan pesimis, tidak akan takut menghadapi masa depan apa yang akan nanti terjadi. Tidak akan kaget, tidak akan terkejut ataupun depresi menghadapi masa depan yang mungkin barangkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagi orang yang bertawakal, hatinya tetap tenang dan bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Jadi Islam menetapkan bahwa iman itu harus diikuti oleh sikap tawakal. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan di dalam surat yang lain, yaitu di surat Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, inilah maka sebagai bukti bahwa kita sebagai orang yang beriman atau mengaku sebagai orang yang beriman, maka juga harus tercermin kepada sikap kita, dan salah satunya adalah sikap tawakal ini, yaitu sikap membebaskan hati kita dari ketergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal bisa kita laksanakan tentu dengan atau diawali, harus diawali dengan suatu ikhtiar atau usaha yang maksimal. Tawakal tidak bisa saja demikian datang tanpa disertai atau didahului dengan suatu ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib, diam saja. Yang penting tawakal kepada Allah, begitu ya, hanya berpangku tangan, pasrah tanpa ada suatu usaha apapun. Diceritakan pada masa Imam Ahmad bin Hambal, mungkin kita semua sudah sering mendengarkan kisah ini, bahwa ada seorang yang malas bekerja, sehari-harinya hanya diam saja, hanya masa bodoh begitu karena salah memahami di dalam tawakal kepada Allah. Ketika beliau bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu kok diam saja, nggak mau bekerja, berpangku tangan begitu saja? Kemudian jawabnya apa? Ya Imam Ahmad bin Hambal, saya ini pernah atau saya sudah mengetahui hadis Rasulullah SAW
yang bunyinya lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum. Jika saja kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, niscaya Allah akan memberi rezeki untukmu sekalian. Kemudian kama yarzuqut tayra taudu hima sawataruhu bitona. Sebagaimana ia memberinya kepada burung. Burung itu pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, makanya dengan hadis itu saya tawakal kepada zat yang memberi rezeki kepada burung itu. Gitu ya. Jadi si orang ini rupanya tahu akan hadis ini, ya, dia memahami, dia percaya bahwa burung saja, ya, setiap hari dia pergi, ya, perutnya lapar gitu, dia pulang-pulang sudah kenyang, sehingga dia mencontoh itu, gitu, dan meyakini itu. Kemudian Imam Ahmad lalu mengatakan bahwa kamu belum mengerti maksud dari hadis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pulang perginya burung itu justru dalam rangka mencari rizki. Ya. Jika burung itu duduk saja di sarangnya, tentulah rezekinya tidak akan datang. Tentu kita sering melihat, ya, video ataupun foto ketika ada jamaah haji, jamaah umroh, ya, di sana banyak sekali kita lihat burung-burung merpati, ya, mendekati kita, ya. Kemudian banyak jamaah yang memberikan makan. Nah, coba kalau burung itu hanya diam di sarangnya saja, niscaya tidak ada jamaah haji atau umroh yang datang ke sarangnya untuk memberi makan. Tapi karena si burung ini berbondong-bondong, ya, berusaha pergi mencari makan, ya, ikhtiarnya itu demikian, maka dia akan kenyang mendapatkan makanan yang banyak. Nah, rekan dakta yang berbahagia, bahwa inilah kesalahpahaman, ya, yang terjadi pada orang tersebut, sehingga hal ini tentu, ya, suatu pemahaman yang keliru terhadap tawakal itu sendiri. Nah, ada kesalahpahaman yang sama juga terjadi pada masa Rasulullah SAW pada seorang badui, ya, ketika membawa untanya, maka dia membiarkan saja untanya tidak diikat, gitu ya, karena beralasan bertawakal kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iqilha, ya, ikatlah dia, watawakkal, dan tawakallah. Jadi usahakan dulu, diikat dulu yang kuat, ya, kemudian setelah itu iringi dengan tawakal kepada Allah. Kalau sudah berusaha, ya, berikhtiar maksimal, benar-benar diikat dengan kuat, gitu ya, kemudian kita bertawakal kepada Allah, nanti Allah yang akan menjaga, begitu. Jadi itulah sikap tawakal yang benar, gitu ya. Dan Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada generasi awal di masa Rasulullah memberikan contoh, ya, sebagaimana seharusnya memahami tawakal itu. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, ya, dengan berbagai lapangan kehidupan, baik itu perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, ya. Beliau selalu berdoa agar dijauhkan dari sifat-sifat lemah dan juga malas, ya. Kita tentu sering juga zikir ini ketika mengamalkan zikir pagi dan petang, ya, di mana kita mohon perlindungan kepada Allah agar kita dihindarkan dari hamba yang lemah dan juga malas. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunatullah tentang hukum sebab akibat. Usaha harus selalu dilakukan, ya. Ketika pada masa perang, dicontohkan ketika pada masa perang, sewaktu sholat pun kaum muslimin tidak boleh menanggalkan senjata. Itu adalah sebagian atau merupakan bagian dari usaha atau ikhtiar. Di dalam Surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus shalah, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka,
faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Jadi ketika ikut sholat bersama-sama Rasulullah, senjatanya ini tetap dipakai atau tetap disandang oleh pengikut Rasulullah SAW, ya, karena dalam kondisi sedang di tengah-tengah peperangan. Fa'idza sajadu falyakunu min waraikum. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud atau telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, jadi shaf pertama di belakang Rasul setelah sujud maka ganti berdiri, maka shaf berikutnya berganti untuk melakukan sujud. Ya, jadi kemudian wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan ayat berikutnya wal ya'khudhu khizrahum wa aslihatahum. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Waddalladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adzam mim matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu khizrakum. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sungguh Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Jadi inilah satu peristiwa ketika zaman Rasulullah SAW ketika berperang, maka ikhtiar, ya, tetap ketika sholat pun tetap berikhtiar untuk keamanan dari pasukannya, yaitu tidak menanggalkan senjatanya meskipun dalam keadaan sholat, ya, dan diatur sedemikian rupa tetap ada yang berjaga demi keselamatan pasukan tersebut. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada umat Islam untuk tetap selalu waspada, ya. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu khizrakum fanfiru thubatin awinfiru jami'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama secara serentak. Ini di dalam surat An-Nisa ayat 71. Jadi di dalam menghadapi musuh, ya, di dalam peperangan atau menghadapi kemungkaran, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersiap siaga maju secara berkelompok. Bayangkan ketika dalam peperangan banyak musuh, kita maju sendirian, tentu kita akan menyerahkan nyawa kita, sama dengan menyerahkan nyawa kita. Atau kita menghadapi berbagai kemungkaran, tapi kita hanya maju sendiri, pasti tidak akan menang, pasti tidak akan didengar. Tetapi berbeda dengan kalau kita berkelompok, berserikat, ya, berorganisasi. Apalagi kalau kelompoknya adalah suatu kelompok atau organisasi yang besar, tentu akan menghasilkan atau tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, ya, menghasilkan apa yang diperjuangkannya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana kita harus berusaha melakukan tindakan preventif, ya, untuk menghindari bahaya ataupun penyakit. Tentu kita ingat beberapa tahun yang lalu kita semua dilanda oleh pandemi COVID-19, ya, di mana hadis ini banyak sekali disampaikan. Idza sami'tumut ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Apabila kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah,
ya. Fala tadkhuluha, maka janganlah kamu memasuki daerah itu. Kemudian wa idza waqa'a bi ardi wa antum fiha, dan apabila wabah itu sedang berjangkit di daerah di mana kamu berada, fala takhruju minha, janganlah kamu keluar dari daerah itu. Nah, ini bagaimana menggambarkan bahwa kita harus ikhtiar ya, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh gitu ya, tetap waspada ya, menghadapi segala sesuatunya, tidak hanya berpasrah sedemikian rupa ya, hanya pasrah kepada Allah tanpa ada suatu ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh. Ini hadis riwayat Bukhari. Begitu juga ketika kita tidur di malam hari. Itfi'ul masabiha bil-laili idza raqibtum. Matikan lampu-lampu di waktu malam sebelum kamu tidur. Ya. Wa auqiul asqiyah. Kemudian ikatlah pundi-pundi air dan wa khammiru ta'ama wasyarab, dan tutuplah makanan dan minuman. Jadi manfaat lampu dimatikan saat tidur itu ternyata secara medis pun juga banyak sekali. Di antaranya bahwa ketika kita tidur dalam keadaan mati lampu atau lampu dimatikan, itu adalah kualitas tidur kita lebih baik. Ya, karena cahaya lampu dapat mengganggu tidur karena mengganggu ritme alami tubuh, di mana dari pagi sampai siang kita terbiasa tubuh kita itu mendapatkan cahaya terang begitu ya. Nah, sehingga ketika di malam hari ketika tidur, maka itulah saatnya malam gelap ya, itu disesuaikan dengan pola kehidupan kita. Kemudian mendukung produksi melatonin atau hormon tidur yang dihasilkan oleh kelenjar pineal dalam otak. Kemudian juga bisa mencegah potensi bahaya yang mungkin timbul ya, misalnya adanya korsleting, arus pendek listrik dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa manfaat ketika kita tidur sebaiknya mematikan lampu. Nah, kita juga harus ada ikhtiar ya, karena apalagi di saat sekarang ini banyak sekali penjahat ataupun maling gitu ya di malam hari, itu kan perlu ikhtiar dari kita, usaha dari kita. Kita kunci pintu kita dengan sebaik-baiknya ya, pagar, pintu dan sebagainya untuk keamanan. Jadi tidak hanya pasrah demikian saja, tetapi juga harus diikuti dengan usaha yang semaksimal mungkin. Nah, sekalipun kita disuruh untuk berikhtiar ya sebelum bertawakal, ya disuruh mengikuti hukum tadi, sebab akibat tadi, tetapi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar. Sebab akibat memang sunatullah ya. Misalnya kita akan atau menginginkan menjadi orang yang pandai, tentu harus diawali dengan belajar. Kemudian kita ingin sembuh dari sakit, tentu juga harus ikhtiar, misalnya berobat. Tetapi bukanlah sebab semata-mata yang menimbulkan akibat. Kadang-kadang ya ada sebab tetapi tidak ada akibatnya. Sebagai contoh misalnya ada 2 orang ya yang punya penyakit sama, kemudian ke dokter yang sama, diberikan obat yang sama. Yang satu sembuh, yang satu meninggal. Itu bisa saja terjadi ya. Kemudian ada juga misalnya seorang petani mengolah pertaniannya atau mengolah tanahnya dengan alat-alat yang modern, kemudian dengan bibit yang bagus, dirawat dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian datang musim dingin ataupun musim panas ya, atau kekeringan, atau justru muncul tiba-tiba air ya, banjir bandang dan sebagainya. Nah, sekalipun bukan sebab saja yang menimbulkan ya akibat, tetapi sebab tidak boleh pula dilupakan. Ya, yang disuruh syariat adalah yang sesuai dengan akal adalah mengusahakan sebab dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pernah mendapatkan pelajaran yang berharga pada waktu perang Hunain. Mereka bangga dengan jumlah yang
pasukan yang banyak gitu ya, akhirnya mengalami kekalahan. Ini tentu bisa kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Wa yauma Hunain, dan ingatlah perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, falam tughni ankum syai'a, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Nah, ini Allah juga memberikan contoh pelajaran bagi kita bagaimana ketika peristiwa perang Hunain ya. Jadi pasukan yang banyak itu belum tentu akan menjadi menang ketika peperangan gitu ya. Jadi kita tidak boleh takabur ya, merasa lebih kuat, merasa lebih hebat ya. Tapi tidak kita sertai dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak dengan yang lain. Demikianlah ikhtiar diperintahkan, tapi tidak boleh tawakal kepada ikhtiar. Disinilah bedanya seorang muslim dengan seorang kafir. Kedua-duanya sama-sama berikhtiar, tetapi pertama bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seorang muslim, sedangkan yang kedua bertawakal kepada ikhtiarnya. Jadi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar meskipun sebesar apapun atau sehebat apapun ikhtiar yang kita lakukan, kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar, karena penentu semuanya itu ya sebagaimana tadi firman Allah yang di awal saya bacakan, yang menentukan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmah dari tawakal itu? Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan batin. Sebab apabila seseorang yang telah berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerahkan segala pikiran, tenaga, dana, dan sebagainya, ya, kemudian juga sudah disertai dengan membuat perencanaan yang sangat cermat, ya, perencanaan yang matang, kemudian dilaksanakan juga dengan penuh disiplin, dengan penuh ketelitian, gitu. Kemudian juga ada pengawasan yang ketat. Nah, kalau kemudian masih mengalami kegagalan, dia tidak akan berputus asa. Dia menerimanya sebagai musibah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dihadapi dengan sabar. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah benar memahami tawakal kepada Allah. Jadi apapun yang terjadi di masa yang akan datang, insya Allah dia akan selalu siap menghadapi, tidak merasa khawatir. Apalagi kalau dia adalah orang yang beriman, kemudian diiringi dengan amalan-amalan soleh, insya Allah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Dan Allah pula yang akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan. Nah, itu sikap orang yang beriman, yang benar memahami tentang tawakal kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika apa yang diharapkan, apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, Allah menentukan sesuai dengan keinginannya. Dia akan otomatis bersyukur kepada Allah. Kemudian tidak sombong dan membanggakan diri ya, karena dia yakin semua usahanya itu tidak akan berhasil tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semua situasi dihadapinya dengan tenang. Bila gagal, dia akan sabar. Bila berhasil, akan bersyukur. Bandingkan dengan seseorang yang tidak memiliki konsep tawakal di dalam kehidupannya, atau salah memahami tawakal di dalam kehidupannya.
Kegagalan akan membuatnya menjadi depresi, ya, akan membuatnya menjadi stres, putus asa. Sementara keberhasilan juga membuatnya sombong dan lupa diri karena merasa apa yang diraihnya itu adalah dari usahanya sendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu, sikap tawakal juga memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan. Kita, insya Allah di dalam menghadapi masa depan, ya, orang-orang yang beriman, di depan itu ada segala kemungkinan, ya, yang akan kita hadapi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, dia akan menghadapi masa depan itu dengan segala kemungkinannya tanpa rasa takut dan cemas. Yang penting adalah berusaha sekuat tenaga, ya, usaha yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hasilnya Allah yang akan menentukan. Baik dan buruk itu semua adalah dari Allah. Ketika sesuai dengan yang kita harapkan, ya, baik, maka kita bersyukur. Namun ketika kita ada kalanya menghadapi kegagalan, maka kita akan tetap sabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Di masa sekarang ini banyak terjadi persaingan, ya, kehidupan yang semakin keras, ya, di mana perlu kesiapan mental, kesiapan psikis dari kita, ya, hati kita untuk menyikapi segala kemungkinan yang akan datang. Belum lagi kita membayangkan sekarang ini banyak penyakit, ya, yang berbahaya mengancam kehidupan kita. Dan juga lagi kondisi ekonomi negara kita, ya, yang juga semakin berat di tahun-tahun yang akan datang, ya, ketika misalnya ada pajak yang naik, tentu akan berimbas kepada harga-harga kebutuhan pokok yang juga akan naik. Nah, tentu bagi seorang yang beriman menyikapi hal tersebut tentu justru mendorong untuk berusaha lebih keras lagi, bukan justru untuk hanya mengeluh saja, gitu ya, kemudian tanpa disertai suatu usaha apapun. Nah, maka sebabnya dia akan menjadi makin cemas, ya, gelisah, yang tentu juga akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Nah, dan yang lebih penting lagi bahwa bertawakal itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, inilah yang harus menjadi keyakinan kita seorang muslim, seorang mukmin, ya, muslim dan juga mukmin, bahwa apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan kita. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, ya, akan apa yang akan terjadi kepada diri kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Insya Allah mencukupkan keperluan tentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Allah, apa yang diberikan, yang dikaruniakan kepada kita sudah cukup. Tetapi manusia ini memang serba menginginkan yang lebih banyak, gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir juga cukup, dimanfaatkan dengan baik juga cukup. Jadi ukuran, ya, cukup ataupun tidak, tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui akan kebutuhan kita. Nah, rekan dakta yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita saling menasehati, kemudian muhasabah kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita sudah memahami tawakal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Bagaimana kita menempatkan tawakal? Apakah kita bergantung kepada Allah, menggantungkan harapan dan juga mengharapkan keputusan yang terbaik itu dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita masih bergantung, ataukah kita masih bertawakal kepada ikhtiar kita, ya? Jangan kita merasa usaha yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang luar biasa itu adalah hanya usaha kita saja. Tapi bagi seorang yang beriman tentu harus yakin bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi di awal surat sudah di awal saya menyampaikan tadi, ya, di firman Allah ayat 123, ya. Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Kita pasrahkan semua urusan-urusan kita. Kalau semua urusan kita pikirkan sendiri, kita sebagai manusia tentu tidak akan mampu memikirkannya. Betapa banyak, ya, urusan-urusan kita. Apalagi kalau semua kita urus, gitu ya. Apalagi kalau semua kita pikirkan, tentu tidak akan mampu. Tetapi kalau kita berbagi, ya, berbagi keluh kesah, kemudian kita berbagi masalah kita serahkan kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi lebih ringan menghadapinya. Dan tadi di surat At-Tolak Allah menjelaskan apabila kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluan kita. Nah, itu yang harus menjadi keyakinan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak akan merasa khawatir, ya, tidak akan merasa cemas menghadapi masa depan yang kita tidak tahu seperti apa, atau juga masa depan yang belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yang harus kita persiapkan setiap saat adalah mempersiapkan diri kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah, mengikuti semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Kemudian menghadapi berbagai persoalan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik lagi di dalam memahami tawakal kepada Allah. Rekan dakta yang berbahagia, demikian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Tentu masih banyak sekali kekurangannya, oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita kembalikan semua yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.